Sekarang kita lanjut pada soal berikutnya, yakni dalam keadaan seimbang berikut berlaku 3 buah gaya. Jika komponen gaya F1 15 Newton pada arah minus Y dan 13 Newton pada arah sumbu minus X, tentukanlah komponen-komponen gaya pada F2. Berdasarkan ilustrasi soal ini, kita diberikan kata kunci bahwa sistemnya berada dalam keadaan seimbang. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan syarat yang pertama dari keseimbangan, yakni jumlah resultan gaya yang bekerja pada sistem tersebut haruslah bernilai sama dengan 0. Informasi selanjutnya, pada soal kita diberikan informasi bahwa komponen gaya F1 pada arah sumbu minus Y itu adalah sebesar 15 Newton dan komponen gaya F1 pada arah sumbu minus X itu adalah sebesar 13 Newton. Nah, dari informasi-informasi ini, kita disuruh untuk mencari komponen-komponen gaya pada F2. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menggambarkan terlebih dahulu di mana diagram gaya masing-masing komponennya. Terlihat di sini bahwa pada gaya F1 memiliki dua buah komponen, yakni F1X dan F1Y. Kemudian untuk gaya F2 memiliki dua buah komponen juga, yakni F2X dan F2Y. Sedangkan untuk komponen gaya F3, dia hanya memiliki satu buah komponen, yakni pada arah sumbu X, dan dia tidak memiliki komponen gaya pada arah sumbu Y. Kemudian, di sini kita tetapkan bahwa apabila arah gayanya bergerak ke arah kanan, maka dia akan bernilai positif, tetapi apabila dia bergerak ke arah kiri, maka komponen gayanya bernilai negatif. Begitu pula apabila gayanya bergerak ke atas, maka dia bernilai positif, tetapi apabila komponen gayanya bergerak ke bawah, maka dia bernilai negatif. Kemudian, berdasarkan informasi yang diperoleh dari gambar ini, kita akan memecahnya menggunakan persamaan Newton, hukum pertama Newton ya. Kita lihat dulu yang pertama, yakni jumlah resultan gaya pada arah sumbu X itu haruslah bernilai sama dengan 0. Terlihat pada gambar ini, pada arah sumbu X itu kita memiliki 3 buah gaya, yakni F1X, F2X, dan F3. Nah, penjumlahan ketiga gaya ini haruslah bernilai sama dengan 0 apabila gayanya atau sistem-sistemnya itu harus berada dalam posisi seimbang. Nah, kita lihat, maka dengan mengambil arah ke kanan itu positif, kemudian arah ke kiri negatif, maka akan kita peroleh persamaan berikut ini. Minus F1X kurang F2X ditambah F3X haruslah bernilai sama dengan 0. Kemudian dengan memasukkan angka dari F1X dan F3X, maka akan kita peroleh minus 3N kurang F2X ditambah 20 sama dengan 0. Dari sini kita akan peroleh bahwa besar komponen gaya kedua pada arah sumbu X itu, yakni sebesar 7 Newton. Kemudian, bagaimana dengan arah sumbu Y-nya? Kita lihat, pada arah sumbu Y hanya berlaku 3 buah gaya, yakni F2Y dan F1Y. Oleh karena itu, kita tuliskan ke dalam bentuk sigma Fy sama dengan minus F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y. Penjumlahan ketiga gaya ini haruslah bernilai sama dengan 0. Ya. Kenapa saya menambahkan F3Y di sini? Hal ini untuk menandakan bahwa kita juga harus memperhitungkan gaya yang dihasilkan oleh gaya ketiga ini relatif terhadap sumbu Y-nya. Tetapi karena tidak ada komponen gaya ketiga pada arah sumbu Y, maka otomatis dia akan bernilai sama dengan 0. Berbeda dengan kedua gaya ini, untuk F1 dan F2 terlihat bahwa garis gayanya terletak di antara kedua buah sumbu. Karena dia terletak di antara kedua buah sumbu, yakni sumbu X atau sumbu Y, maka kita harus memproyeksikan gaya-gaya ini ke masing-masing sumbunya. Oleh karena itu kita peroleh F2X, F2Y, F1X, dan F1Y. Berbeda dengan gaya ketiga ini. Pada gaya ketiga ini, garis gayanya sudah mutlak berada pada sumbu X. Oleh karena itu, dia tidak memiliki komponen gaya pada arah sumbu Y-nya. Kita lanjutkan dengan memasukkan nilai-nilai yang diberikan oleh soal, yakni F1 pada arah sumbu minus Y itu sebesar 15 Newton, dan besar F3Y itu bernilai sama dengan 0, maka akan kita peroleh komponen gaya kedua pada arah sumbu Y itu sebesar 15 Newton.